Dari e-commerce saat ini, kita akan berbicara tentang pemasaran, ya. Ada 5 subjudul yang mau kita bahas di sini. Yang pertama lingkup pemasaran, kemudian 5P, teknik pemasarannya, mekanisme periklanan, dan implementasi pengembangan situs. Oke, yang pertama, sebenarnya pemasaran di e-commerce tidak akan beda jauh dengan teori-teori pemasaran pada umumnya. Kalau teman-teman sudah ngambil mata kuliah pemasaran atau marketing, nah intinya sama sebenarnya. Cuma membedakan adalah bahwa kalau kita di e-commerce kita banyak bermain di digital, sedangkan kalau pemasaran biasa itu kita di pasar konvensional. Nah, oke, kita pertama mulai tentang definisi, yaitu proses analisis perencanaan dan implementasi konsep-konsep penetapan harga atau pricing, promotion, dan distribusi ide-ide barang-barang dan layanan-layanan untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan, baik untuk sasaran organisasi maupun untuk pribadi. Ya. Jadi apapun lah, kita bicara tentang bagaimana pelayanan, bagaimana produk, bagaimana ide itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari bisa organisasi atau bisa pribadi. Pemasaran berbasis web adalah bersifat evolusioner, artinya berubah ya. Ingat yang kemarin kita bicara mulai dari channel ya, penambahan channel, kemudian sampai ke ujung yaitu convergence. Nah, pemasaran berbasis web ini stepnya seperti itu ya. Bisa bersifat revolusioner, artinya membentuk organisasi baru untuk merealisasikan. Kalau evolusioner itu hanya merubah secara perlahan, kalau revolusioner itu drastis, artinya kayak gini, bentuk organisasi baru atau bentuk tim baru atau bentuk task force apapun namanya untuk menggarap khusus website, menggarap khusus e-commerce, itu bersifat revolusioner. Nah, COVID-19, pandemi COVID hari ini, itu kita membuat orang masuk ke digital secara revolusioner ya. Udah nggak bisa evolusioner lagi, nggak bisa evolusi, nggak bisa pelan-pelan. Karena kalau pelan-pelan hari ini kita belum ngapa-ngapain. Nah, harus baru cepat. Jadi revolusioner itu biasanya sifatnya lebih cepat dengan sistem yang baru, dengan organisasi bentukan tim yang baru. Nah, teknik pemasaran berbasis web ini dapat melengkapi langkah-langkah pemasaran yang ada. Teknik pemasaran tradisional melengkapi pemasaran berbasis web. Artinya offline dan online itu saling melengkapi. Ya. Jadi kita jangan terjebak pada pemikiran bahwa online dia online atau online nggak selaras dengan offline, itu salah. Karena apa? Basis web atau digital atau e-commerce itu hanya sebagai alat, ya, sebagai teknik aja. Bagaimana kita mengembangkan bisnis. Jadi kedua sisi harus berkembang. Banyak company yang dari konvensional atau offline masuk ke online, dan banyak yang perusahaan bermula dari online tiba-tiba masuk ke offline. Ya. Contoh paling gampang ruang guru. Ruang guru itu dia dulu murni di website atau di web berbasis web, tetapi sekarang dia di kota-kota besar dia sudah punya gedung, sudah punya outlet atau sudah punya tempat untuk melakukan bimbel secara offline. Ya, jadi ini saling melengkapi. Atau sekarang toko-toko yang basisnya offline seperti hypermart, seperti mungkin Carrefour atau Matahari, ya kan, sebutinlah Hardware, apapun sekarang ada pemasaran berbasis online juga, tidak melulu buka di mall atau dia punya gedung sendiri, tetapi dia sudah masuk ke basis web. Ada 5Ps dalam pemasaran di internet, tentang produk, price, place, promotion. Itu 4P standar di marketing kan. Ditambah ada namanya personalization. Ya, walaupun sekarang 4Ps kita di dunia marketing by Philip Kotler itu sudah 7Ps, sudah 7. Tapi pada prinsipnya 4P ini adalah yang paling basic ditambah personalisasi. Nah, kita akan bahas satu-satu dari item-item ini. Yang pertama adalah produk. Barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan pada konsumen. Ya.
Tanpa produk yang ditawarkan, perusahaan tidak dapat bertahan hidup karena tidak memiliki dana untuk operasionalnya. Produk bisa berupa barang, ya, atau jasa seperti profesional dokter, akuntan, digital marketers, ya. Apapun bisa dilakukan. Bahkan kalau kalian coba iseng search di Google, dukun aja sudah jualan jasa di internet. Ya, bayangin, dukun, jasa pelet, itu jasa santet sudah jualan di internet. Nah, internet mungkin penciptaan layanan baru, misalnya berita online, layanan bursa saham, kartu ucapan elektronik, dan lain-lain. Nah, contohnya gini, mungkin kalian nggak ngalami. Dulu ucapan hari raya Idul Fitri misalnya, itu kita beli kartu pos, ya kan? Kita nulis kartu pos kirim ke alamat siapa yang mau kita tuju. Jadi waktu bapak saya almarhum itu masih kerja, saya suka nempelin perangko, ya, nempelin ngirim ke kantor pos. Itu bisa nyetak ratusan tulis tangan semua, tanda tangan dan lain-lain. Kemudian berkembangnya teknologi berubah ke SMS, ya kan, SMS. Kemudian sekarang pakainya apa? WA, di blast WA dan lain-lain. Nah, itu adalah contohnya adanya perkembangan di dunia internet atau perkembangan yang terjadi karena adanya internet. Ya. Kemudian adanya after sales service atau purna jual. Ya. Garansi itu akan menjamin pelanggan dan mengurangi rasa khawatir pelanggan akan produk yang beli. Ya paling gampang gini, kalian beli handphone kalau baru pasti nanya garansi. Ya. Bahkan kalian beli second pun ke counter handphone pasti menanya garansi berapa lama. Entah itu seminggu atau entah itu sebulan, tapi pasti kita akan minta garansi. Ya, itu untuk meyakinkan kita bahwa barang yang kita beli adalah benar. Ya. Kenapa? Karena faktor resiko tanpa garansi misalnya, yang ada after sales service-nya atau penjualannya sama yang enggak pasti akan beda. Nah, produk total peliputan ada fisik, nama merek, aksesoris dan lain-lain. Ya, di sini adalah gambarannya seperti itu. Produk itu macam-macam definisinya. Ya. Jadi tidak melulu misalnya tidak hanya bicara misalnya kalau saya pabrik handphone ya ini adalah handphone yang tidak, tetapi juga ketika kita bicara handphone merek merek kita bicara brandingnya, mereknya itu berbunyi nggak sih? Ya tentunya merek misalnya seperti Samsung atau iPhone akan berbeda dengan merek let's say kayak Oppo atau Xiaomi misalnya, atau Infinix misalnya. Aksesoris berpengaruh nggak? Berpengaruh, ya kan? Handphone kita contoh aja handphone. Handphone itu aksesoris berpengaruh. Di beberapa handphone premium itu ada yang namanya handsfree headset. Tetapi ketika kita beli produk-produk yang atau merek-merek Xiaomi, mungkin dia tidak ada headsetnya. After sales service-nya ada garansinya nggak? Mudah nggak sih dia punya after sales service-nya? Mahal nggak biaya servisnya kalau setelah after garansinya habis ya kan? Ini kita bicara jaminan. Ada nggak manual book-nya? Harusnya ada. Di Indonesia sekarang undang-undang kita mewajibkan semua produk yang di Indonesia itu harus ada manual book berbahasa Indonesia. Jika tidak ada, itu akan dianggap barang ilegal. Ya. Brand image perusahaan dan packagingnya. Ya. Artinya semua itu mencakup yang namanya produk. Ya ini total produk nih. Dari fisika ada brand name, aksesoris dan lain-lain yang tadi kita sebutin di depan. Nah ini contoh misalnya Sesame Workshop. Sesame ini kartun anak-anak education ya. Nah, dia punya website bisa menjelaskan tentang brandingnya seperti apa sih. Sesame Workshop is the non-profit organization bla 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 bla. Ya. Artinya dia menjelaskan, website itu bisa menjelaskan. Di situ ada kontak us-nya, ada store-nya, buat video penjelasan tentang Sesame Workshop itu apa sih, partnernya siapa, beritanya apa, itu dijelasin semua di website. HP juga sama. Jadi hampir semua produk punya seperti ini. Setelah produk kita bicara pricing ya. Proses yang terlibat dalam penentuan jumlah uang yang harus ditagihkan ke konsumen. Konsumen harus bayar berapa sih? Model penentuan harga digunakan untuk menentukan harga dari produk begitu ia keluar dari perusahaan, bukan harga di pasar. Harga di pasar lebih bergantung pada parameter yang tidak bisa dikenakan secara langsung oleh perusahaan. Harga market price itu relatif ya. Ada supply, ada demand. Ketika misalnya sudah dipatok harga
tetapi supply-nya mengecil, otomatis ketika demand-nya tinggi, harga akan meningkat. Tetapi sekarang kondisinya banyak produk yang sudah ada HET-nya, harga eceran tertinggi, misalnya kayak obat gitu ya. Jadi siapapun tidak boleh menjual lebih tinggi dari HET-nya atau harga eceran tertingginya. Atau contohnya misalnya handphone. Ya. Teman-teman lihat handphone, let's say misalnya Oppo aja. Oppo di semua outlet, dimanapun dia harganya sama. Tidak ada yang lebih mahal dan tidak ada yang tidak boleh yang lebih murah. Artinya sudah dipatok. Karena kebetulan saya punya teman jualan handphone, dia cerita, ketika saya beli handphone ke dia pun, ketika dia ngasih diskon atau apa, itu dia cerita, Mas jangan bilang-bilang, karena kalau dia ketahuan ngasih let's say 10.000, 20.000 di bawah harga yang sudah ditentukan, dia ada pelanggaran. Jadi market price itu sekarang bisa dipatok sih, ya, dipatok. Atau misalnya kita bicara sekarang alkes kesehatan. Kalau kalian ngikuti berita, rapid test sudah dipatok harganya 150.000. Ya. Sebelum ada aturan itu, harga rapid test bisa 400, 500 tergantung dari masing-masing tempat. Tapi sekarang sudah mulai dipatok. Artinya pricing ini juga bisa dikendalikan sebenarnya oleh regulator, oleh pemerintah misalnya, kayak kasusnya rapid test, atau dari company-nya sendiri. Kalau misalnya case-nya kayak masker di awal-awal pandemi itu memang sudah out of control ya, karena memang benar-benar supply dan demand-nya nggak imbang banget. Tetapi ketika pabrik produksi berjalan secara normal, harga itu tetap akan bisa terkontrol. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku sosial yang akan membeli suatu produk. Ada layanan, kesediaan, kehandalan pedagang, insentif, dan lain-lain. Artinya, itu komponen-komponen yang berpengaruh. Ya. Perusahaan bersifat pada umumnya menentukan harga dengan mempertimbangkan kesesuaian antara harga dan nilai manfaat. Ya, sebenarnya semuanya sama sih. Mau berbasis web kah atau berbasis konvensional, tetap adanya value to money. Ya. Nilai-nilai barang itu sesuai nggak? Manfaat dengan harga itu harus seimbang. Walaupun untuk merek-merek premium, produk-produk premium, kesesuaian antara harga dan nilai manfaat itu sudah beda banget. Karena di situ ada faktor misalnya brandnya. Ya, contohnya aja kita ambil contoh iPhone. Ya. iPhone kalau buat saya, kalau kita lihat spesifikasi, itu harganya sudah overpriced. Harganya itu jauh lebih mahal dibandingkan spek yang ada sebenarnya. Tetapi iPhone punya kelebihan bahwa satu brandingnya dia kuat banget. Yang kedua, orang beli iPhone, pakai iPhone itu meningkatkan gengsi lah. Ya. Sehingga mereka willingness to pay-nya, kemauan untuk membayarnya tetap tinggi. Artinya berapapun Apple jual, iPhone dijual, dia akan mau beli karena ada faktor-faktor yang sifatnya mungkin tidak bersifat fisik, tetapi lebih bersifat intangible, tidak terukur, misalnya kayak merek. Ya, ya ini cerita aja. Saya pernah diskusi dengan teman-teman di digital antara laptop MacBook dengan laptop Windows. Kesimpulannya apa sebenarnya? Ya oke lah, MacBook itu untuk desain grafis oke, tetapi berbasis Windows pun sekarang juga banyak yang handal sebenarnya. Cuman kenapa sih orang masih ngerasa kalau pakai Mac itu gengsinya naik sebenarnya? Jadi yang dibeli adalah gengsi. Ya. Bahwa kalau udah pakai Mac tandanya orang sukses, kemudian ini usahanya berhasil dan lain-lain. Tidak melihat dari sisi barangnya. Nah, pricing itu bisa kayak gitu. Ada faktor-faktor emosional yang membuat harga akan berubah. Atau faktor-faktor emosional yang membuat orang mau bayar lebih dibandingkan ke yang lain. Berikutnya adalah place atau distribusi. Ya. Distribusi adalah tugas memindahkan barang dari lokasi produsen ke konsumen. Barang dari pabrik dikirim ke retail, ya. Atau dari pabrik keluar ke gudang, gudang melalui distributor, distributor melalui agent, agent baru ke toko dan ke end user. Ya. Nah, dengan berbasis web ini kita bisa kadang-kadang bisa meringkas lebih cepat. Contohnya kayak misalnya Tupperware, ya. Tupperware itu dia awalnya MLM biasa, ya.
MLM dengan menggunakan sistem member. Nah, sekarang sudah punya websitenya sendiri. Sehingga jualannya diubah berbasis website. Nah, perusahaan penjual barang yang bekerjasama dengan perusahaan pengiriman akan sangat cepat melakukan pengambilan dari gudang sampai konsumen. Contohnya adalah, ya kita lihat marketplace. Ya. Marketplace kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Mereka sudah ada kerjasama dengan kurir. Ya. Sehingga ketika kalau kalian mau ngirim pakai kurir, let's say JNE atau misalnya pakai JNT, kalau orang biasa kan harus datang ke counter. Tetapi untuk sellernya di marketplace, JNE atau kurir mau pick up, ya, mau pick up misalnya. Kemudian kayak misalnya kita ada, let's say kayak Lazada, ya, atau Shopee yang dia punya penjual itu dari luar negeri. Nah, tetapi kayak Shopee, mereka punya hub-hub, punya titik-titik gudang yang bisa digunakan oleh sellernya. Ini dari Cina nih. Kalau kalian mendatangkan barang dari Cina sendiri, itu butuh waktu lebih lama. Tetapi kalau kalian lihat Shopee, itu seminggu udah nyampe. Nah, kerjasama-kerjasama kayak gini itu membuat kecepatan, ya, itu meningkat jauh. Sehingga fungsi atau goals-nya dari perusahaan berbasis web itu adalah salah satunya adalah kecepatan, speed. Itu akan ditunjang dari sini. Ya, ini contohnya Tupperware. Kita bisa order langsung di sini. Kemudian ada place yang nomor 4, ya, tempat. Menurut jenis media sifatnya, internet digunakan untuk saluran pengiriman untuk produk digital kayak lagu dan lain-lain. Flyer, ya, contohnya. Atau kalian bikin website. Sehingga place itu kita bicara ketika kita bicara kalau kita punya toko, itu kita harus punya toko, ada counter, ada bangunan. Place di internet kita ganti dalam bentuk digital. Misalnya website atau misalnya akun Instagram. Ya. Itu adalah contoh bagaimana place kita membidik market atau misalnya kita membidik market di YouTube. Ya. Jadi banyak hal yang bisa digunakan di sini. Nah, promotion, ya. Dalam pemasaran tradisional ada upaya perusahaan agar semua fungsi pemasaran dari suatu saat akan berakhir di tahap penjualan. Ya. Promosi produk yang sukses menghendaki paling sedikit pesan positif yang diterima oleh konsumen potensial. Ya. Misalnya melalui saluran periklanan, cerita atau berita-berita, word to mouth, ya, sosial media dan lain-lain. Ya. Nah, yang membedakan dengan konvensional adalah depersonalization atau personalisasi. Personalisasi di internet merujuk pada kemampuan para konsumen untuk menerima informasi bersifat pribadi atau tindakan para konsumen dalam hal mengunjungi situs-situs web yang sesuai dengan mereka. Ya. Kelebihan dari internet adalah kita nggak perlu gebiah-uyah, artinya kita bisa membidik kira-kira siapa orang-orang yang tertarik dengan produk kita. Ya. Misalnya gini, perbedaannya gini. Katakanlah promosi kita kalau konvensional nih, kita pakai flyer, ya. Kita punya flyer, punya brosur. Terus kalian sebar brosur ini di CFD, di Car Free Day. Pertanyaan saya, apakah kalian bisa memastikan orang yang kalian beri brosur itu adalah orang-orang yang pasti butuh produk kita? Pasti nggak bisa. Kita nggak bisa menentukan orang yang kita berikan brosur itu adalah orang yang kira-kira akan membutuhkan barang kita. Itu di dunia konvensional. Nah, di internet kita bisa personalisasi. Kita bisa melihat orang ini interestnya di mana, ketertarikan orang ini di mana. Ya. Kenapa kita bisa tahu? Karena ketika menggunakan sosial media atau kita menggunakan Google, kita googling itu data kita terekam, tercapture. Atau kita misalnya orang itu masuk ke web kita, ada namanya Facebook Pixel namanya, atau di Google namanya Google Remarketing. Dia akan merekam perilaku si orang ini. Orang ini sukanya apa sih? Yang dia bukanya website apa sih? Apa sih yang dia ketik di Google sebagai kata kunci? Nah, ketika data-data ini dikumpulin, kita bisa menangkap, oh si A ini ternyata sukanya sepatu. Nah, kita langsung tawarin, oh dia maunya sepatu Keds misalnya. Kita tawarin sepatu Keds. Atau oh dia sukanya baju distro, ya kita tawarin baju distro. Artinya
benar-benar kayak person, kayak seolah kita punya asisten yang bisa ngasih tahu, kamu butuh ini kan, ini loh saya punya barang. Nah, personalisasi melintasi batas bauran pemasaran atau marketing mix product dan promotion, sebab ia mempengaruhi keduanya. Ya. Personalisasi dapat ditempatkan pada ranah konsumen sebab ia didefinisikan dan dikendalikan langsung oleh konsumen. Nah, saat ini konsumen memiliki bargaining position yang lebih tinggi. Ya. Salah satu challenge-nya di berbasis web itu adalah customer punya banyak pilihan. Ya. Beda nih kalau kalian misalnya di konvensional, kalian di satu datang ke mall, ya cuma ada satu toko sepatu misalnya. Ya mau nggak mau kalian beli di situ kan. Nah, tetapi di internet, yang jual sepatu tuh banyak banget. Sehingga konsumen punya bargaining power lebih tinggi. Ya. Transaksi dikendalikan oleh konsumennya. Sehingga ketika kita bisa melayani konsumen dengan baik, ya, fokusnya di website ini atau bisnis berbasis web itu adalah bagaimana kita meng-create hubungan jangka panjang dengan konsumen. Kenapa ingat, sekali lagi, konsumen mudah berubah. Jadi kalau nggak kita ikat jangka panjang, cuma kalian ngebidik niatnya short dalam waktu pendek, ya eman, hari ini beli di kalian, wah ngerasa ketipu, dia besok beli di tempat lain. Jadi pastikan personalisasi ini bertujuan untuk hubungan jangka panjang. Nah, ini adalah metode periklanan dari pasif sampai aktif. Pasif adalah mulai dari situs web, ada surat email, ada layanan dan lain-lain. Ya, yang agak di tengah-tengah adalah beriklan dengan spanduk, televisi dan lain-lain. Nah, paling berat adalah yang paling aktif adalah spam. Ya. Spam itu kalau sekarang sih sudah tidak dianjurkan lagi ya, karena spam itu sebenarnya nyampah. Kita bikin sampah dengan membuat begitu banyak kayak kita yang berbrosur ngacak. Ya, sebanyak-banyak kita sebar, kita buang brosurnya. Itu spam. Ya. Oke, ini detailnya. Satu pasif ya. Misalnya kita punya website. Ya. Kita punya website, kita punya sosial media itu pasif. Kemudian kalau agak lebih aktif lagi, kita masuk ke search engine. Ya, kita masuk ke search engine. Kita gunakan hashtag-hashtag yang bisa menjual produk, ya kan? Kita pakai kata kunci yang pas itu adalah sudah mulai masuk ke arah aktif. Contohnya kita di Google, ya kan? Kita pasang ada iklan di Detik misalnya, itu iklan yang di dia. Kemudian email. Email marketing juga merupakan hal yang sekarang lagi marak digunakan. Ya. Kenapa email marketing ini asik? Karena email marketing itu juga sifatnya personal. Surat akan ditujukan kepada nama kita pribadi. Misalnya suratnya nanti misalnya selamat pagi Pak Arif, kami dari bla bla bla. Itu benar-benar akan menyebut secara personal nama kita. Ya. Karena data sudah ada. Kemudian interaktif, situs interaktif ya kan bisa berinteraksi di websitenya. Nah sebenarnya yang namanya interaktif itu bisa tidak hanya di situs, tetapi juga di sosial media. Kunci di digital atau kunci di e-commerce itu adalah kita harus interaktif dengan pelanggan. Ya. Udah nggak bisa lagi, udah nggak jawabannya lagi satu arah. Kayak kita website, ya sudah. Kenapa? Apalagi orang kita ya, orang Indonesia itu lebih suka nanya, tanya jawab. Dia baca dulu, dia mau beli, apakah dia langsung klik beli? Misalnya kalian di marketplace, enggak. Kita chatting dulu orangnya kan. Kita tanya dulu, ready sih, ready kan, gitu kan. Atau barangnya ini ada nggak? Padahal sudah di situ terus stok lengkap misalnya. Nah, interaksi itu sangat penting di pemasaran. Dan tidak hanya di internet saja sebenarnya, tetapi juga ketika teman-teman jualan langsung nih, kalian tuh terjun ke lapangan di pinggir jalan, interaksi akan lebih lebih baik. Ini contohnya adalah email marketing, ada surat di Gmail, ada penawaran, ada promo dan lain-lain. Ya. Ini adalah penawaran. Kemudian ada spanduk elektronik atau banner, ya iklan-iklan banner. Iklan banner itu misalnya kalau kalian buka detik.com, kompas.com itu ada iklan-iklan, atau kalian buka YouTube, ya kan, itu ada. Nah,
Kemudian offline, ya offline ini sudah mulai agak ditinggalin. Misalnya kalian pakai pamflet, pakai flyer, pokoknya di media massa kayak televisi, radio, ya kan, surat kabar, ya kan. Cuma tentunya orang sekarang udah shifting ke online sih sebenarnya. Walaupun masih ada yang offline juga masih ada. Ini contohnya iklan-iklan yang ada. Nah, surat elektronik bisa memaksa. Ini intinya adalah sebenarnya menggiring orang masuk ke website kita sih. Ya. Dan terakhir adalah spam. Ya. Ini paling agresif dan ini nyampah sebenarnya. Ya. Hati-hati ketika kalian melakukan spam. Kenapa? Sekarang sosial media misalnya kayak Facebook, Instagram, kemudian WhatsApp itu sangat menghargai privacy. Ya mereka akan sekarang sudah sangat concern akan namanya privacy. Ketika kalian dapat banyak broadcasting yang nggak jelas, kalian apa yang kalian lakukan ketika di WA? Kalau saya report blog. Ya kan? Atau misalnya dapat email, saya langsung unsubscribe atau saya blok emailnya. Di Facebook saya reporting Facebook. Ya. Artinya orang udah sensitif sekarang tentang spam ini. Orang sudah ngerasa spam itu ada invasion privasinya mereka, ke privasinya mereka. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan spam. Misalnya, gunakan spam ini secara sadar. Kalau kalian mau nyepam, siap-siap misalnya akun IG-nya di-ban. Ya. Atau misalnya WA-nya nomornya diblokir. Nggak bisa digunakan lagi. Nah, yang kesalahan kita adalah ketika kita nyepam, kita nggak siap untuk itu. Itu berbahaya. Makanya spam adalah teknik yang digunakan untuk yang levelnya sudah mahir ya, atau sudah memang pemain besar. Kalau kalian masih mulai, jangan pernah gunakan spam. Kemudian kita bicara mekanisme periklan online. Ada berapa yang bisa kita gunakan? Yang pertama kita gunakan di mesin pencarian atau search engine. Kalau kalian di kuliah digital marketing ada namanya paid traffic ya. Di salah satu bab itu namanya paid traffic, traffic berbayar. Ini adalah iklan. Kita pertama gunakan search engine kayak Google, kita ngiklan di Google. Yang kedua kita ngiklan di portal-portal berita yang gede-gede. Bisa nggak? Atau di website itu bisa. Ya. Contoh ini beberapa portal yang bisa diiklan. Semuanya bisa, banyak media atau portal yang bisa dipasang iklan. Yang terakhir adalah di media sosial, ya. Instagram, Facebook, bahkan YouTube bisa dipasang iklan semua. Ya. Nah, iklan berbayar ini kalau di digital marketing buat saya pribadi ini adalah langkah terakhir. Ketika kalian sudah melakukan hal-hal yang seperti organik atau yang natural dan kepingin melakukan scale up, baru kita masuk ke iklan. Ya. Karena kuncinya di digital, periklanan itu tidak boleh putus. Misalnya gini, beda sama konvensional ya. Beriklan di koran misalnya Suara Merdeka secara konvensional, kalian bisa pasang iklan 3 hari. Oke, habis itu stop, nggak ada masalah. Atau sekali pasang doang bisa. Tetapi ketika kita bicara iklan di digital, di online, itu harus rutin. Kuncinya di situ. Ya. Jadi memang buat teman-teman yang serius dan beriklan di online itu sangat bermain data. Kemampuan kalian mengolah data itu sangat-sangat krusial. Ya. Kalau tidak terolah datanya, saya jamin kalian jebol pasti biayanya. Nah, kemudian ada pengembangan website. Ini lebih ke arah ke digital marketing sebenarnya. Bagaimana website itu harus gampang diakses. Ya, ringan, nggak aneh-aneh, simple ya kan. Jadi nggak ribet. Orang itu sekarang nggak suka yang ribet-ribet. Dia kepengen begitu saya buka, cepat bukanya, dan langsung dapat info. Info apa yang mereka paling butuhkan harus ada di tayangan pertama. Karena kalau ketika orang buka website dan tidak dapat info yang kira-kira mereka cari di depan, saya jamin mereka langsung close dan ganti ke website yang lain. Dia tidak akan mau berseluncur atau menelusuri website kita. Dia mendingan ganti website yang lain. Jadi berhati-hati dalam meng-create website. Return customer, kembali ke website. Kenapa orang itu akan kembali? Yang pasti ada menarik. Yang kedua adalah ada reminder. Ya. Karena kita jualan nih, kita e-commerce, ya pasti kan kita remind bahwa mereka untuk balik lagi ke website kita. Misalnya dengan kita ada update, ya. Atau misalnya ada diskon khusus,
atau misalnya lagi ada promo, kemudian kita lagi undang artis atau Instagram Live misalnya, nah itu bisa kita lakukan. Nah, gunakan framing yang bagus, pembagian halaman sederhana, tabel dan font. Makin bervariasi sebuah halaman dengan tabel font, makin menarik. Tapi ingat, jangan norak. Ya, kita website ini untuk jualan, bukan untuk show off. Jadi pastikan orang itu ketika lihat website kita yakin bahwa ini profesional. Ya. Jadi gunakan font-font yang menurut saya alirannya simpel. Gunakan font yang simpel, mudah, mudah dicerna, nggak berat di websitenya. Gunakan gambar dan grafik ya. Karena kita visual banget. Kita itu orang visual dan paling males baca. Sehingga gambar, grafik, video itu lebih menarik orang. Tapi ingat, balik lagi, jangan gambarnya bikin berat websitenya. Ada patokan tertentu ukuran maksimal website itu boleh diisi gambar. Misalnya saya biasanya per gambar 100 sampai 300 kilobyte saja, nggak boleh jangan lebih. Karena makin lebih akan makin berat bukanya. Kemudian kalau lebih baik lagi, kalau kalian punya website yang bisa informasi pembelian, ya, trackingnya, saya mau beli nih, kita ada chartnya, ada bisa masuk ke keranjang, ada check out, bisa bayar pembayaran online dan lain-lain, itu akan lebih baik. Termasuk nanti akan muncul resi pembayarannya, resi pengiriman, kita bisa tracking, ya kan, returnnya gimana, datanya aman apa enggak, itu pastikan. Makin ada atau makin lengkap, orang makin happy dengan website kita. Nah, kemudian ada data tracking. Tracking itu memastikan orang itu berapa kali masuk dan lain-lain. Jadi ingat ya, di online kalian tuh kayak dihantui. Mbak sekalian masuk ke satu web, kalian akan di tracking di web itu. Dilihat kalian di web itu ngapain dan lain-lain. Oke, demikian materi pemasaran di internet untuk minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan.